Hidup Jokowi! Tugas amanah sains adalah mendekati kebenaran. Mendekati ya, karena kebenaran absolut hanya milik Allah. Maka taraf kepercayaan yang tertinggi itu 99,9%. Jadi kalau ada sebuah proses yang tidak menggunakan sains, maka dia sebenarnya sedang tidak mendekati kebenaran. Oh ya, menjauhi kan? Ya, ketika dia tidak bisa dijelaskan secara saintifik, ya dia semakin menjauhi kepada kebenaran. Kalau kita mau mencoba untuk melihat apakah event ini, apakah kondisi ini atau dokumen apapun ini adalah sebuah kebenaran, ya cara kita untuk melakukan kebenaran itu kendaraannya cuma sains. Bukan omong-omongan, bukan narasi, apalagi bukan kebohongan gitu loh. Sebuah kebenaran harus melakukan sains katanya, dengan menggunakan ilmu pengetahuan katanya begitu. Jadi omongan UGM bahwa Pak Jokowi pernah sekolah di UGM itu tidak saintifik gitu. Itu menjauhi kebenaran. Omongan kepolisian itu tidak saintifik, menjauhi kebenaran. Jadi si spirituality ini memang penggila sains. Rata-rata ateis itu penggila sains. Dia lebih percaya pada sains daripada percaya pada kebenaran itu sendiri. Si tipu ini sedang memutarbalikkan kebenaran sebenarnya. Sehingga dia menggunakan sains yang dianggap dewa. Sains itu didewa-dewakan. Jadi kalau tanpa sains kebenaran itu nggak ada. Loh gimana? Berarti dia tidak percaya dengan Al-Quran. Sementara Al-Quran itu bukan berasal dari sains loh. Al-Quran itu berasal dari langit. Dari malaikat yang tidak bisa ditemukan oleh sains. Memangnya malaikat Jibril, malaikat yang pembawa wahyu itu bisa dibuktikan dengan sains? Memangnya keberadaan Tuhan bisa dibuktikan dengan sains? Tuhan itulah kebenaran. Karena dia mendewa-dewakan sains sehingga mereka tidak percaya UGM, tidak percaya pada teman-teman Pak Jokowi, tidak percaya kepada kepolisian, tidak percaya pada hukum. Penggila sains yang seperti itu. Mereka pikir keberadaan Tuhan bisa dikatakan benar jika mereka meneliti dengan sains. Artinya Tifa ini memang goblok. Segoblok-gobloknya manusia ya Tifa ini. Demi merawat dan mengekalkan fitnah yang mereka sebarkan tentang ijazah Pak Jokowi, tim pemburu ijazah ini sengaja terus-menerus tanpa menjeda membuat berita-berita bohong dan kebencian tentang Pak Jokowi. Mereka setiap hari melakukan podcast, membuat narasi-narasi, baik di channelnya sendiri maupun di channel-channel teman-temannya. Supaya kebencian ini, fitnah ini, isu, hoax, gosip tentang ijazah Pak Jokowi ini kekal abadi. Mereka mau nama baik Pak Jokowi terus-menerus tergerus sampai tidak ada sedikit pun tersisa kebaikannya. Mereka mau apa yang sudah Pak Jokowi lakukan buat bangsa ini menjadi musnah, ditelan oleh fitnah. Ketika skenario upaya-upaya menjatuhkan Pak Jokowi mulai direkayasa, orang-orang yang membenci Pak Jokowi khususnya dari kubu FPI dan HTI mulai mengumpulkan pasukan sesama pembenci Pak Jokowi untuk bekerja sama, saling bantu-membantu menciptakan sebuah fitnah besar yang mereka harapkan bisa menjadi ledakan emosi masyarakat sehingga Pak Jokowi menjadi jatuh sejatuh-jatuhnya. Mereka ini lupa bahwa ketika ingin menjatuhkan orang baik, tentu mereka tidak hanya berhadapan dengan para pembela orang baik ini, tapi secara tidak langsung, tanpa mereka sadari, mereka berhadapan dengan Tuhan, penguasa langit dan bumi. Sehingga seberapa banyak pun mereka punya pasukan untuk menjatuhkan orang baik, tidak akan pernah berhasil. Makanya kenapa teman-teman, saya begitu yakin membela Pak Jokowi, karena Pak Jokowi pun dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pede, tentu termul-termul Indonesia juga pede membela Pak Jokowi. Karena kami punya hati yang lembut. Kami bisa merasakan bagaimana Allah selama ini menjaga Pak Jokowi, melindungi Pak Jokowi, bahkan membela Pak Jokowi. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hatinya bersih. Tidak punya keinginan selain amar ma'ruf nahi munkar. Ketika pengendali fitnah ini akhirnya mundur dari arena pertempuran, arena perburuan ijazah Pak Jokowi, yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis yang akhirnya meminta RJ, meminta statusnya dipulihkan dengan SP3, pemburu ijazah ini mulai kocar-kacir. Mereka mulai bingung dengan status fitnah ini. Mereka khawatir pembenci Pak Jokowi mulai meragukan mereka, mulai meragukan kredibilitas mereka yang mengaku sebagai ahli, sebagai peneliti, sebagai akademisi yang mumpuni. Sehingga setiap hari mereka terus membangun
narasi-narasi untuk meyakinkan kubu pembenci bahwa mereka ini benar. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kebenaran yang sedang mengungkapkan siapa Bapak Joko Widodo sebenarnya. Alih-alih mereka menemukan keburukan-keburukan Pak Jokowi, justru nama Pak Jokowi semakin melambung tinggi, terangkat, dan semakin banyak orang yang bertaubat. Apalagi ketika salah satu ahli mereka juga meminta RJ. Mereka semakin kalang kabut, stres, bingung menentukan arah tuduhan kepada Pak Jokowi. Akhirnya mereka memanggil pasukan-pasukan lain, pasukan tua-tua, pasukan yang nggak jelas statusnya, untuk menekankan bahwa apa yang sudah mereka sebarkan selama ini tentang ijazah Pak Jokowi adalah benar-benar palsu. Tetapi rata-rata orang-orang yang mereka datangkan untuk membela mereka, untuk menguatkan ketahanan mental mereka, rata-rata adalah orang yang gagal dalam bernarasi. Kita akan dengarkan salah satu narasi yang menurut saya gagal total untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Intinya kita masih ada satu lagi pertarungan, yaitu dengan Kepolisian Republik Indonesia. Yang paling menarik adalah UGM menolak memberikan 20 dokumen yang kami minta, tapi memberikan 505 dokumen kepada kepolisian. Nah ini akan menjadi puncak pertarungan membuka informasi ini. Nah, untuk sebenarnya kita sudah memenangkan melawan KPU dan melawan UGM. Kita tunggu nanti melawan kepolisian. Katanya UGM tidak mau memberikan dokumen kepada mereka, tetapi UGM bersedia memberikan dokumen kepada kepolisian. Sehingga mereka katanya akan melawan kepolisian. Kenapa saya bilang narasi-narasi mereka ini gagal? Karena mereka sepertinya menjadi lupa bahwa UGM menolak memberikan dokumen kepada mereka karena dokumen Bapak Jokowi punya payung hukum. Sehingga UGM dilarang keras untuk memberikan dokumen-dokumen pribadi kepada orang yang tidak berkepentingan. Kenapa UGM mau memberikan dokumen-dokumen kepada kepolisian? Karena kepolisian adalah pihak yang berwenang dan berkepentingan. Bapak ini lupa. Gagal dia meyakinkan publik tentang narasi yang sedang dia bangun. Kenapa mereka bisa menjadi lupa? Karena mereka sudah gila. Kita dengarkan lagi. Apakah benar ada ijazah legalisir? Tidak ada. Pihak UGM tidak pernah dan tidak tahu apakah pernah melakukan legalisir. Tidak dalam penguasaan UGM. Yang selama ini kita ributkan adalah karena tidak ada tanggal dan stempelnya berwarna berbeda. Itu masih misteri. Yang kedua adalah dokumen yang tidak ada soal laporan KKN. Orang ini nggak jelas siapa ya, jadi dia memang sengaja didatangkan oleh kelompoknya geng Panci ini untuk membela perjuangan mereka lah. Mereka anggapkan ini perjuangan, ya kan? Tetapi orang ini sepertinya sama gilanya dengan yang awal tadi. Dia menganggap bahwa UGM tidak pernah melegalisir ijazah Pak Jokowi. Tahu dari mana? Apakah UGM pernah mengatakan itu di ruang-ruang publik bahwa UGM tidak pernah melegalisir fotokopi ijazah Pak Jokowi? Lucu ya teman-teman ya. Sangat mustahil sekali UGM tidak pernah melakukan legalisir terhadap fotokopi ijazah Pak Jokowi. Kalau melegalisir ijazah buat apa? Ijazah asli kok dilegalisir? Yang dilegalisir adalah fotokopi ijazah asli. Supaya fotokopi itu menjadi resmi sebagai sebuah dokumen pribadi, maka harus dilegalisir oleh UGM. UGM sudah melakukan legalisir. Paling sedikit 5 kali. Kalau ada dari pihak geng Panci mengatakan bahwa UGM tidak pernah melegalisir ijazah Pak Jokowi, maka itu adalah hoax. Seperti ini. Itu adalah hoax. Memang secara resmi UGM belum pernah mengatakan bahwa UGM telah melegalisir ijazah Bapak Jokowi pada saat ini, pada saat itu, pada saat ini, pada saat itu. Belum pernah. Tetapi untuk apa mereka butuh keterangan dari UGM soal legalisir ini? Yang mereka buru ijazah asli Pak Jokowi. Kenapa sekarang mereka merambah ke legalisir? Bukankah mereka tidak yakin Pak Jokowi ijazahnya asli? Kenapa mereka ingin mengetahui soal legalisir? Kenapa? Apakah ketika legalisir Bapak Jokowi ada di KPU misalkan, lalu mereka akan mengatakan bahwa legalisir ini juga palsu? Bodoh dong KPU-nya. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Bonatua. Katanya Bonatua menemukan bahwa legalisir ini palsu karena stempelnya bla 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 bla.
Dan banyak orang yang terpengaruh oleh ocehan-ocehan Bonatua. Karena dianggap Bonatua adalah dosen, akademisi, bahkan ahli lah segala macam. Kehilangan Rismond didatangkan Bonatua. Padahal apa yang dikatakan oleh Bonatua itu sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Apakah hanya karena legalisir ijazah Pak Jokowi yang ada di KPU itu warna stempelnya berbeda, lalu mereka bisa mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Bagaimana ketika UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli? Atau sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi benar-benar lulusan UGM? Lebih tinggi mana legalitasnya? Ijazah yang sudah dinyatakan asli oleh UGM dengan temuan Bonatua soal legalisir yang ada di KPU. Lebih tinggi mana? Nah, ini teman-teman. Jadi kita harus cerdas, ya. Cerdas ketika menyimak perkataan dari orang-orang yang memang sengaja perintah untuk mengekalkan isu fitnah kebohongan ini. Memang sengaja. Jadi mereka akan cari terus cara. Bahkan sudah mendatangkan Sri Bintang, dia disuruh ngoceh-ngoceh itu. Kita sudah bantah semua omongan Sri Bintang. Ternyata dia orang yang ngelindur. Ya. Itu semua sudah kita bantah. Dan kita harus terus membantah pernyataan-pernyataan orang-orang baru di kasus ini. Karena memang sengaja didatangkan orang-orang baru untuk menjadi pasukan-pasukan martir-martir yang membantu Roy Panci dan tipa-tipu spiritualitil ini yang katanya pahlawan pembela kebenaran. Kebenaran apa yang sedang mereka bela? Pak Jokowi sudah melakukan apa? Oh, Pak Jokowi memalsukan ijazah, tidak ada bukti. Bahkan mereka sudah jadi tersangka. Artinya apa? Tuduhan mereka sudah terpatahkan oleh munculnya status mereka sebagai tersangka. Hanya saja ini memang mereka putar balikan karena mereka menganggap netizen Indonesia itu rata-rata bodoh. Mereka tidak sadar bahwa banyak netizen yang cerdas yang bisa menjelaskan ini dan mematahkan temuan-temuan mereka. Karena kebenaran itu tidak bisa dikalahkan oleh kebohongan. Para ahli-ahli yang menganggap dirinya orang hebat. Ilmu yang mereka dapat itu dari Allah. Jika mereka menggunakan ilmu itu untuk menjatuhkan makhluk Allah, maka ilmu mereka akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Sehingga orang-orang bodoh seperti kami, netizen-netizen Indonesia yang tidak sekolah tinggi seperti mereka, bisa membongkar kebohongan mereka.